Pelatih Filipina akui lebih untung ketimbang timnas Indonesia. Kepres Justin Hubner pekan ini. Welber, Jardim, dan Amar Brik, proyek jangka panjang PSSI. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Dilansir dari laman FUTI Ranking, kekalahan kontra Irak membuat timnas Indonesia mendapatkan pengurangan poin di ranking FIFA dengan total 6,37 poin. Atas kekalahan itu membuat jumlah poin Indonesia saat ini di angka 1063,46. Beruntung pengurangan poin itu tidak membuat posisi Indonesia turun di FIFA Ranking. Indonesia tetap berada di posisi 145, sama seperti pada edisi Oktober 2023 lalu. Sementara itu Irak mendapat peningkatan poin sebesar 6,37 poin. Atas hasil tersebut Irak memiliki jumlah poin 1.356,10 poin dan naik 2 peringkat di FIFA Ranking. Saat ini Irak berada di posisi 66 FIFA Ranking. Meski demikian, FIFA baru akan merilis peringkat resmi setelah agenda FIFA Matchday edisi November selesai. Starting line up pelatih timnas Indonesia, Sintayong sempat menjadi pertanyaan besar karena mencadangkan pemain keturunan Sandy Walsh saat menghadapi Irak. Alih-alih karena strategi Sintayong, Sandy Walsh ternyata sedang mengalami sedikit masalah sehingga Sintayong tak ingin memaksa pemain berusia 28 tahun tersebut bermain untuk membela timnas Indonesia. Sebelum terbang ke Irak untuk bergabung skuad Garuda, bek kanan Kevin Michelin tersebut mengalami sedikit cedera ringan. Meski sedikit mengalami cedera, Sandy Walsh dikabarkan siap untuk menghadapi Filipina di laga kedua kualifikasi Piala Dunia ronde kedua. Jelang menghadapi laga kedua grup F, skuad Garuda telah tiba di Manila, Filipina pagi ini. Dikutip dari unggahan banyak akun fanpage timnas Indonesia, skuad asuhan Sintayong tampak sumringah guna menatap laga penting. Terlebih di laga sebelumnya, timnas Indonesia harus menelan kekalahan atas Irak. Namun terlihat Dimas Derajat yang mengalami cedera pada laga sebelumnya harus menggunakan kursi roda ketika tiba di Filipina. Hal itu mengindikasikan bahwa striker Persikabo tersebut akan absen di laga kontra Filipina nanti. Pelatih timnas Filipina Michael Weiss menyebut skuad asuhannya lebih diuntungkan dibanding timnas Indonesia. Keuntungan yang dimaksud ialah terkait kondisi fisik. Skuad Askals diyakini punya kebugaran lebih baik dari Garuda karena memiliki waktu recovery yang lebih panjang. Pasalnya timnas Indonesia harus menjalani perjalanan jauh dari Basra, Irak menuju Manila. Mengingat sebelumnya dijamu Irak di Stadion Internasional Basra pada 16 November lalu. Sebaliknya Filipina tidak melakukan perjalanan. Filipina sebelumnya menjamu Vietnam di Rizal Memorial pada 16 November, di mana laga diakhiri dengan kekalahan 0-2. Michael Weiss menambahkan bahwa Filipina juga diuntungkan karena lebih mengenal arena pertandingan. Adapun Asnawi Mangku Alam Bahar dan kawan-kawan tidak terlalu akrab dengan lapangan berumput sintetis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyiapkan rencana untuk timnas Indonesia U17 asuhan Bima Sakti. Nantinya selepas ajang Piala Dunia U17, kerangka tim kemungkinan besar akan dipertahankan. Erick menuturkan PSSI menyiapkan tim tersebut untuk tampil di Piala Dunia U20 2025 asuhan Indra Syafri. Sejauh ini FIFA belum menentukan tuan rumah untuk kejuaraan yang digelar setiap 2 tahun sekali itu. Erick Thohir menjelaskan PSSI di rangka pemimpinannya tidak hanya fokus untuk timnas senior. Erick akan memberikan fasilitas yang setara untuk seluruh kelompok tim nasional. Menteri Badan Usaha milik negara itu mencontohkan soal pertandingan uji coba internasional. Jika selama ini hanya timnas senior yang rutin bertanding saat FIFA Matchday, maka ke depan akan disiapkan hal serupa untuk timnas U20 dan timnas U16, pun dengan timnas putri. Dua pemain diaspora di skuad timnas Indonesia U17 yakni Welber, Jardim, dan Amar Brik masuk proyeksi jangka panjang PSSI. Kedua pemain tersebut disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 yang ditargetkan lolos ke Piala Dunia U20 pada tahun 2025. Dengan usia keduanya yang baru menginjak 16 tahun, Welber, Jardim, dan Amar Brik punya potensi untuk membela negara lain. Karena itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Welber, Jardim, dan Amar Brik memiliki komitmen untuk memperkuat tim Merah Putih. Kendati demikian, Erick menegaskan bahwa tidak punya hak menentukan pilihan mereka di masa depan. PSSI lewat Direktur Marketingnya Marcel Barsita menghimbau untuk pecinta sepak bola di Indonesia
agar hadir di stadion menonton Piala Dunia U17. Hal ini dikarenakan kehadiran fans di stadion saat Piala Dunia U17 2023 perlu digenjot saat ini. Sebab FIFA memiliki pedoman bila 80% fans di Indonesia adalah pecinta sepak bola dan beranggapan setiap laga Piala Dunia U17 2023 akan penuh dengan penonton. Untuk itu, Marcel mengimbau para pecinta sepak bola di Indonesia untuk hadir di stadion agar menonton Piala Dunia U17 secara langsung. Kini Piala Dunia U17 2023 sudah berjalan sepekan dan jumlah penonton di seluruh kota mencapai 400.000. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan update proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Di antaranya adalah Justin Hubner, Jay Itzes, dan Nathan John. Untuk Justin Hubner sendiri, PSSI tengah mendorong agar keputusan Presiden bisa diteken Presiden RI Joko Widodo pada pekan ini. Sementara itu untuk Jay Itzes dan Nathan John, proses mereka kini tengah digodok di Kementerian Hukum dan HAM. Diharapkan proses ketiga pemain ini bisa selesai sebelum tenggat pendaftaran pemain untuk turnamen AFC berikutnya, yakni pada 10 Desember 2023. Dengan begitu, para pemain keturunan tersebut bisa turut memperkuat timnas Indonesia. Video asisten referee di ajang Piala Dunia U17 2023 rupanya tak akan digunakan di Liga 1 musim ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut pihaknya akan membeli VAR sendiri untuk kebutuhan kompetisi di tanah air. Liga 1 musim ini sendiri ditargetkan akan menggunakan VAR pada Februari tahun depan. Sebelumnya, Direktur PT Liga Indonesia baru Asep Saputra mengatakan persiapan VAR di Indonesia sudah memasuki tahap ketiga. Erick Thohir kemudian mewanti-wanti jika tidak ada jaminan pertandingan di Liga 1 bebas kontroversi ketika VAR sudah diterapkan. Dia mencontohkan ketika timnas Indonesia U17 diganjar penalti kala dikalahkan Maroko U17 dengan skor 3-1. Pelatih Jesus Kasta sesumbar Irak bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Hal itu diungkapkannya usai singa Mesopotamia mencukur timnas Indonesia 5-1 pada laga perdana fase grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya Irak bakal menantang Vietnam di Maidin Stadium. Kasas mengklaim dirinya tidak ingin terlalu larut dalam euforia. Dirinya sudah merencanakan skenario agar bisa membawa Irak lolos ke Piala Dunia untuk kali pertama sejak edisi 1986. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.